Kita akan mencoba latihan menjawab 10 soal written expressions dalam video kali ini. Dan saya memberikan waktu kepada kalian untuk menjawab setiap soal dalam waktu 37 detik. Dan saya akan langsung bahas di setiap soal. Oke, silahkan. Right, number one. Most fatty acids have been... Nah, ini sudah jelas teman-teman. Ini ada to be, ada verb 1. Maka ini tidak boleh teman-teman ya. Jadi yang salah adalah be atau bravo. Jadi yang tepat adalah found. Ini harus bentuk verb 3. Jadi to be verb 1 itu nggak boleh ya. Jadi kalau ada pola to be ya plus verb 1 ya dia nggak boleh. Jadi sebagian besar asam lemak telah ditemukan ya sebagai komponen yang esensial. Next, number 2. Ya, jawabannya adalah yang mana teman-teman? Ya, alpha ya. Kenapa alpha? Ya, karena social stratification can based ya, bisa berdasarkan. Nah, ini modal ya. Terus verb 2 ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi ini harusnya pasif ya. Can be based, bisa didasarkan pada. Jadi harus ada to be di sini ya. Nah, jadi pola yang tadi itu nggak bisa ya. Jadi harusnya di sini adalah can. Nah, to be-nya modal apa? To be-nya can apa? Ya, be. Can be based. Jadi ini harusnya can be based. Bisa didasarkan pada banyak kriteria. Bla bla bla. Oke, jadi itu nomor 2. Jawabannya alpha. Next, number 3. In his famous domes, architecture Buckminster Fuller. Nah, sudah jelas teman-teman, di sini yang salah alpha. Ini nama orang ya. Nah, kalau dia nama orang berarti dia bukan arsitektur ya. Jadi profesinya adalah arsitek. Ya, jadi seharusnya adalah architect. Arsitek ya kalau dalam bahasa Indonesia, bukan arsitektur. Arsitektur itu adalah bidangnya ya. Bidang keilmuannya arsitektur. Okay, next, number 4. Early in the United States history, the rights of women
Nah, ini sudah jelas salah B, teman-teman. Ya, kalau dia tunggal ya. Ini kan woman ini kan tunggal ya. Bisa dihitung kan? Berarti seharusnya dia a woman dong, ya kan? Namun di sini belum tepat juga karena di sini kan hak dari wanita kebanyakan. Wanita pada umumnya, maka di sini harusnya plural. Jadi the rights of women. Nah, jadi bukan tunggal seperti ini. Jadi ingat kalau dia tunggal bisa dihitung, countable ya. Countable ya, dan bisa dihitung. Dia tunggal, singular, maka dia ciri-cirinya harus ada e atau n, ada artikel ya. Namun di sini lebih tepatnya adalah dia bukan tunggal. Ya, melainkan di sini harus dalam bentuk jamak ya. Hak-hak wanita. Wanitanya kan banyak. Kalau dia hak dari seorang wanita, ya berarti kan hanya untuk fokus pada seorang wanita saja. Padahal di sini fokusnya adalah hak dari wanita ya, semua di Amerika Serikat, begitu kan? Nah, jadi ini harusnya women, bukan woman. Oke, number 5. The most aggressive bees known. The African honeybee, subjeknya adalah the most aggressive bees. Sampai di sini ya. Ya, di sini subjeknya. Oke. Yang dikenal ya, yaitu apa? The African honeybee. Nah, verbnya adalah is. Nah, sudah jelas tidak sinkron, teman-teman ya. Ini kan plural. Padahal di sini singular ya. Maka yang salah adalah karena di sini ini yang tidak digariskan, maka yang salah adalah bravo, teman-teman. Harusnya ini tunggal karena verbnya di sini menggunakan is. Jadi the most aggressive bee ya. Known yang dikenal ya, yaitu the African honeybee. Ini kan tunggal juga kan, teman-teman. Nah, maka verbnya cocok dengan is ya, tunggal. Jadi subjek tunggal harus verb tunggal juga. Jadi harus setara ya. Kalau subjek jamak, maka verbnya juga harus jamak ya. Jadi seperti itu. Harus ada agreement, persesuaian antara subjek dan verb. Oke, jadi jawabannya B. Number 6. Only after. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Di awal kalimat ada kata only. Ya. Jadi only itu adalah tanda-tanda bahwa ini adalah negative expression. Negative expressions. Ya. Konsekuensinya apa kalau dia menggunakan negative expressions? Dia harus menggunakan pola verb dulu baru subjek. Ya, jadi dibalik ya, ada inversion, ada pembalikan. Yang semula subjek dulu baru verb, normalnya kan begitu kan? Nah, ini berubah menjadi verb dulu baru subjek, predikat dulu baru subjek. Ya, jadi only itu termasuk dalam salah satu kata yang menunjukkan ungkapan negatif ya. Hanya setelah Theodore Roosevelt menjadi presiden, did conservation. Nah, makanya dipakai did ya, teman-teman ya. Ini verb. Nah, tentu verbnya ini harus menyesuaikan. Nah, sini nanti kan ada kata kerja di sini kan. Ya, yaitu kata kerjanya ini nih. Nah, ini harus menyesuaikan dengan did ini. Ya, jadi seperti pola pertanyaan ya. Ya, ini subjeknya conservation. Nah, sudah benar teman-teman ya. Cuman sinkronisasi dari auxiliary verb did itu harus sesuai dengan kata kerjanya. Ya, kalau di sini did, maka ini harus kembali ke verb 1, teman-teman. Bukan verb 2 lagi. Kalau ini verb 2,
Did itu kan verb 2. Ini verb 2 berarti dia double verb. Ya, hitungannya dia predikat ganda. Supaya tidak dihitung predikat ganda, maka dia harus kembali ke verb 1. Ya, jadi yang salah adalah bravo. Dia harusnya develop. Ya, verb 1 saja. Oke? Number 7. Nah, ini kalau gagal menerjemahkan ya, atau tidak bisa memahami logika grammarnya, bisa jadi salah. Ya, kalau kita artikan ya, seandainya dia hidup hari ini, nah ini berandai-andai ya. Berandai-andai yang tidak mungkin, maka di sini menggunakan to be were, teman-teman ya. Ya, ini indikatornya ya. Dia berandai-andai if he were alive today, seandainya dia hidup hari ini. Siapa itu? Scott Fitzgerald, okay, might be surprised. Kemungkinan akan terkejut. Untuk mempelajari, untuk mendapatkan bahwa novelnya The Great Gatsby having transcended. Nah, ini having transcended its own age, ya, telah melampaui umurnya dan menjadi klasik yang sepanjang masa. Jadi menjadi karya klasik sepanjang masa. Di sini ada yang kurang tepat, yaitu penggunaan having, teman-teman ya. Jadi kalau dia hidup hari ini ya, Scott kemungkinan akan terkejut ya, akan kaget untuk mendapati bahwa novelnya, ini ada kata bahwa, teman-teman ya, ada conjunction that his novel The Great Gatsby, ini subjeknya, subjek baru, klausal baru ya. Nah, ini kok pakai ing? Ya, ini kurang tepat, teman-teman ya. Harusnya has. Ya, ini kan berarti sekarang kan, ya, bahwa novelnya The Great Gatsby telah melampaui umurnya. Berarti kan keadaannya sekarang, telah melampauinya sekarang, maka dia menggunakan kata has. Jadi yang salah adalah C. Number 8. Hati-hati, nomor 8 ini sepintas memang tidak ada yang salah ya. The world's rainforests, ya, hutan hujan saat ini are being cut down, sedang ditebang. Ya, ada are, ada being. Nah, berarti ini sedang di cut. Ini verb 1 2 3-nya sama. Cut ini verb 3 ya, teman-teman ya. Ya, sedang ditebang. Hutannya banyak, to be-nya are, benar ya? Dan pakai being. Berarti kejadiannya sedang ditebang saat ini at the rate. Ya, jadi alpha sudah benar, teman-teman ya. Rainforest ini sudah benar, forestnya yang jamak. Oke, bravo juga benar. Dia menggunakan are dan being. Terus ini ada cut verb 3. Nah, jadi peluangnya antara C sama D. Ya, di angka 3000 hektar per hour ya. Nah, ini yang salah adalah ya C, teman-teman. Ya, kurang tepat dia penggunaan preposisinya. Ya, jadi kalau menggunakan at the rate ini harusnya off, bukan on ya. Maka jawabannya adalah C. Number 9.
Nah, nomor 9 ini gampang teman-teman ya. Ini masalah parallel structure, jadi struktur paralel. Ya, dalam komunitas seluruh manusia ya, kekuatan ya atau kekuasaan menghasilkan ya keuntungan dan privilege tertentu. Seperti ya kehormatan, ya ini kehormatan ini kata apa? Kata benda ya. Oke. Material benefits, keuntungan materi, ini kata benda juga ya kan. Dan prestige ya, prestigious ini kata sifat teman-teman, jadi nggak sama ya. Jadi ini noun, harusnya ini juga noun ya. Jadi prestigious ini kata sifat, maka yang salah adalah prestigious. Seharusnya dia menggunakan kata benda, yaitu prestige. Oke, number 10. Para ilmuwan menggunakan spektra garis, ya kan, mengidentifikasi elemen helium di matahari. Nah, ini yang salah adalah, nah ini kan ada kata use teman-teman ya. Para ilmuwan menggunakan, ini pada zaman dulu ya, pada zaman bukan sekarang ya, di masa lampau ya. Para ilmuwan menggunakan line spektra, harusnya untuk dong, ini kan tujuan. Jadi kalau mengutarakan purpose, ya maka dia harus memakai to infinitive ya, atau to verb 1. Nah ini teman-teman ya, harus pakai to verb 1, bukan pakai gerund. Nah ini pakai gerund teman-teman, jadi harusnya ini adalah to identify. Oke, jadi seperti itu. Thank you for watching this video ya, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke, see you.